Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang masih kita rasakan sampai detik ini, sehingga dengan nikmat dan karunia tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi melaksanakan sholat tarawih. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, junjungan alam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai contoh bagi umat manusia, sehingga siapa saja yang mengikuti jejak langkah kaki Nabi besar Muhammad SAW pasti selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 6 Hijriah Nabi SAW mengirimkan surat ke seluruh penguasa atau kepala suku, baik yang Arab maupun non-Arab. Salah satu yang menerima surat tersebut adalah sahabat Sumamah bin Utsal al-Hanafi sebelum dia masuk agama Islam. Suratnya berisikan agar para pembesar-pembesar itu untuk masuk ke dalam agama Islam disuruh kepada ketauhidan. Sehingga Sumamah bin Utsal yang menerima surat ini marah luar biasa. Dia merobek surat ini dan berencana ingin membunuh Nabi SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kali percobaan Sumamah ini untuk membunuh Nabi, tetapi tidak berhasil. Namun pada suatu ketika dia hendak umrah, karena umrah itu di masa jahiliyah pun sudah dilakukan. Haji umrah itu sudah pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah karena merupakan ajaran daripada agama Abraham, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia hendak umrah, Sumamah bin Utsal al-Hanafi ini ditangkap oleh sekelompok sahabat. Ada yang mengatakan kelompok sahabat ini baru pulang dari Bani Quraidah. Ada yang mengatakan sekelompok sahabat ini sedang berpatroli. Ditangkap Sumamah bin Utsal ini, dibawa ke Madinah dan diikat di tiang masjid. Sehingga kita lihat hadis yang bercerita tentang Sumamah ini, sebagian ulama menggunakannya kalau dalam bab fikih, dalam diskusi fikih tentang kebolehan orang-orang yang non-muslim itu masuk ke dalam masjid. Nah, ini diskusi fikih. Salah satu dalil yang digunakan adalah dalil tentang Sumamah ini yang diikat di tiang masjid. Ketika Nabi SAW melihat Sumamah ini sedang diikat di tiang masjid, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man akhadtum? Apakah kalian tahu siapa yang kalian ambil atau siapa yang kalian tangkap ini?" Para sahabat ternyata tidak tahu, karena sebahagian sahabat beranggapan inilah mata-mata. "Tidak, wahai Rasulullah, kami tidak tahu siapa itu." Kata Nabi, itu adalah Sumamah bin Utsal, yang mana dia adalah pemimpin negeri Yamamah. Kemudian Nabi SAW datang berjumpa dengan Sumamah, bertanya kepada Sumamah ini, "Ma indaka ya Sumamah? Apa yang ada padamu wahai Sumamah?" Kata Sumamah bin Utsal, "Indi khair ya Muhammad. Yang ada padaku adalah kebaikan. In taqtuluni faqad taqtulu dadam. Wa in tun'im ala syakir, wa in turidul mal fas'al minhu ma syi'ta." Wahai Muhammad, jika engkau ingin membunuh aku, maka engkau akan membunuh darah yang berharga. Karena Sumamah ini adalah seorang kepala suku, seorang panglima perang lah bisa kita katakan. Orang yang paling dihormati di negeri Yamamah. Pemimpin. Jadi kalau ingin membunuh dirinya, berarti sangat berhasil orang yang membunuhnya. Lagi katanya merumpok panglima perang musuh. Ya kata poh berarti berhasil. Lagi di Masjid Raya aja mengetimbak panglima Belanda. Sampai Jino tak bangga-banggakan. Jadi kata Sumamah ini, jika engkau membunuhku, maka engkau akan membunuh darah yang berharga.
Jika engkau membebaskanku, maka engkau akan membebaskan seseorang yang sangat berterima kasih kepadamu. Jadi kalaupun kamu membebaskanku, aku akan berterima kasih. Akan lu ingat jasa-jasa Ron apabila anda membebaskan Lun. Kemudian apabila engkau ingin harta, mintalah berapapun yang engkau mau. Ini tawaran Sumamah kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi meninggalkan Sumamah, melanjutkan solat. Keesokan harinya Nabi juga berjumpa lagi, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya juga seperti yang telah disampaikan kemarin. Kemudian keesokan hari Nabi datang lagi, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kata Sumamah, saya seperti yang telah saya jawab kemarin. Sehingga Nabi SAW, karena sudah 3 kali berjumpa dan berdiskusi dengan Sumamah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, lepaskan orang ini. Para sahabat kemudian melepaskannya, dan Sumamah pun pergi dari Masjid Nabawi, pergi ke kebun kurma untuk mencari sumur. Dia bersihkan dirinya. Setelah itu dia kembali kepada Nabi SAW, duduk di depan Nabi dan bersaksi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Sumamah, demi Allah wahai Muhammad, dulu tidak ada wajah yang paling kubenci melainkan wajahmu, tetapi hari ini wajahmu lah yang paling kucintai. Demi Allah wahai Sumamah, demi Allah wahai Muhammad, dulu tidak ada agama yang paling kubenci melainkan agamamu, tetapi hari ini agamamu lah yang paling kucintai. Demi Allah wahai Muhammad, dulu tidak ada negeri yang paling kubenci melainkan negerimu, tetapi negerimu lah hari ini yang paling kucintai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di cerita singkat ini memberikan gambaran kepada kita, di antaranya yang pertama, kebencian Sumamah bin Usal Al-Hanafi kepada Islam, yang hampir-hampir saja dia ingin membunuh Nabi SAW. Sangat-sangat benci kepada Nabi Muhammad, sangat-sangat benci kepada agama Islam, tetapi berubah menjadi cinta. Kita lihat kenapa Sumamah ini benci. Yang pertama, karena dia tidak mengenal Islam. Dia tidak mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Yang dia dengar tentang agama Islam selama ini adalah hoax. Sama seperti hari ini di sebahagian negara Eropa atau sebahagian negara non-Muslim, di India khususnya. Betapa banyak orang-orang Islam itu diintimidasi, diperlakukan dengan tidak baik. Begitu juga di sebahagian negara Eropa, Islamofobia. Jadi sangat diganggu umat Islam ini. Kenapa? Karena pada dasarnya orang ini tidak mengenal Islam, tidak tahu Islam dengan baik. Yang mereka dapatkan adalah Islam itu citranya buruk daripada media. Kita lihat bagaimana hari ini Palestina dengan Israel digambarkan di media-media seolah-olah Palestina inilah negara teroris yang ingin mengganggu ketentraman Israel. Mereka putarbalikkan fakta. Itulah yang diterima oleh orang-orang yang tidak tahu Islam dan tidak mengenal Islam, sehingga mereka benci kepada agama Islam. Maka kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah mengenalkan Islam dengan baik, memberikan contoh yang baik bagaimana kehidupan Islam sebenarnya, sebagaimana disaksikan oleh Sumamah ketika berada di dalam masjid. Ketika Sumamah melihat para sahabat, mereka saling bersilaturahmi, mereka saling berkasih sayang di dalam masjid, mereka saling membaca Al-Quran, berzikir di dalam masjid, berdoa kepada Allah. Ini yang disaksikan oleh Sumamah bin Usal, yang mana dulu dia benci terhadap agama Islam, menjadi cinta terhadap agama Islam. Karena yang dia lihat adalah pemandangan yang selama ini tidak seperti yang dia dengar. Bahkan pemandangan ini tidak ada di kaumnya. Ini yang pertama yang membuat Sumamah masuk ke dalam agama Islam. Artinya dari benci menjadi cinta. Kemudian kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya adalah kita lihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan musuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rumah bertanya kepada para istrinya, "Tolong kalau ada makanan yang terbaik siapkan. Mau saya bawa kepada Sumamah." Jadi Nabi SAW memperlakukan musuhnya sekalipun dengan sangat baik.
Maka dalam Al-Quran dikatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana yang dikatakan muhsin? Yaitu ketika kita mampu berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah, orang buruk tanya, tapi tanya tak balas dengan God. Itu namanya muhsin. Nah, orang hana galak tanya tak depu, tapi tanya tetap tak balas dengan God. Nah, tetangga kadang kepegah dilikat tentang tanya, tak depu tanya, tak balas dengan God. Ini namanya muhsin. Bukan berarti muhsin adalah membalas kebaikan dengan kebaikan, tetapi membalas keburukan dengan kebaikan. Dan itulah yang diinginkan oleh Islam. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat Sumamah bin Usal Hanafi ini jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat poin selanjutnya dari kisah Sumamah bin Usal Al-Hanafi ini, penjara. Nabi membuat penjara, kita katakan karena ditangkap kemudian diikat di tiang masjid. Mungkin itu bisa kita katakan penjara zaman dulu. Ya. Jadi orang yang keluar daripada penjara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih baik, dididik lebih baik. Maka hari ini salah satu negara yang makin lama penjaranya makin banyak yang tertutup, makin dit penghuni adalah negara Belanda. Jadi Belandanya semakin dit penjara. Hanali habis hidup tu. Sedangkan kita nyoino semakin trip semakin harus tertamah penjara. Kenapa? Karena mungkin pola pendidikan di dalam penjara tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang yang keluar daripada penjara setelah dibebaskan menjadi lebih baik dan sangat baik dan mencintai Islam dengan sangat baik. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin selanjutnya yang kita ambil dari kisah tersebut adalah bagaimana pengaruh masjid terhadap diri kita. Bagaimana pengaruh tempat ibadah terhadap jiwa kita. Katanya mungkin selama di luar masjid lehat masalah. Banyak sekali masalah yang kita hadapi. Baik masalah dengan atasan, baik masalah dengan tetangga, baik masalah dengan utang piutang yang kira-kira hak ele tabayu. Maka salah satu tempat yang paling baik untuk kita tacas keimanan tanyo, untuk dapat tenang jiwa tanyo adalah masjid. Maka orang yang beriman, orang yang tahu dengan masjid, maka orang yang hana akan pernah putus asa. Hana pernah putus asa, kejut karena selalu dicas imannya di dalam masjid. Maka punya kata pejiuh masjid berarti udip tanyo ke hana tenang. Akan jiuh ketenangan, kebahagiaan tidak akan kita dapatkan ketika kita jauh dengan masjid. Hana ada putoro dengan masjid. Jiuhnya pasti jiuh ketenangan, hana. Dan kalau Jepang yang paling banyak bunuh diri itu salah satunya di Jepang. Kenapa? Karena mereka hilang iman mereka. Ketika ada sedikit masalah, solusinya adalah bunuh diri. Ketika ada sedikit masalah, solusinya adalah bunuh diri. Itu yang didapatkan tiap hari. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menahan tekanan. Iman mereka tidak ada. Begitu juga di New Zealand. Bahkan ada tempat di New Zealand, di Swiss, ada satu tempat di mana tempat orang boleh bunuh diri di situ. Ini tidak berlaku di negara Islam. Kenapa? Karena pada dasarnya kita memiliki iman. Mamanya KHAE pegang masalah berarti urungnya KHAE kepikiri berarti urungnya kaji ke masjid. Maka salah satu tempat terbaik untuk mengecas iman kita adalah masjid. Sebagaimana kita lihat bagaimana Sumamah bin Usal Al-Hanafi yang mana selama ini dia tidak memiliki iman. Tetapi setelah dia diikat di masjid, dia dapatkan iman. Apalagi kitanya yang sudah ada iman. Maka salah satu tempat terbaik untuk kita mengecas iman kita untuk mendapatkan hidayah terus-menerus adalah masjid. Karena masjid merupakan tempat terbaik di muka bumi. Kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadannya salah satu tempat yang mana katanya mendapatkan aura positif. Ibadahnya di bulan Ramadan semakin meningkat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Punya bulan-bulan lain bisa jadi katanya lagi sembahyang sunat mentang agak berat. Sedangkan di bulan Ramadan ringan tak lakukan. Kenapa? Karena kita berada di dalam aura yang positif. Orang-orang beribadah, kita juga ikut beribadah. Yang di luar bulan Ramadan mungkin tayo tak baca Al-Quran pun susah. Tetapi di bulan Ramadan, nah ada baca Al-Quran. Walaupun kadang-kadang khatam setengah, nah ada baca. Kenapa? Karena kita berada di bulan yang mulia, berada di dalam energi yang positif.
Maka kesempatan kita ke di bulan Ramadan kita perbanyak ibadah agar di bulan-bulan selanjutnya setelah bulan Ramadan juga mampu kita terapkan apa yang sudah kita terapkan di bulan Ramadan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.